Ini modal kunci utama kita ya. Di Desa Miau Merah, seluruh administrasi sudah berbasis komputer, seperti administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan, BPD, dan lain-lain. Seluruh administrasi sudah tersusun rapi di website Desa Miau Merah, sehingga mudah diakses kapanpun dan dari manapun melalui internet. Seluruh keuangan desa sudah terkelola dan dilaporkan dengan baik dan dipublikasikan dalam bentuk print-out dan data digital sehingga bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Badan usaha milik desa sudah terbentuk di Desa Miau Merah. Melalui penyertaan modal pada BUMDes, ke depan BUMDes diprediksi akan menjadi sumber PAD yang besar bagi Desa Miau Merah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan atau strategi pembangunan di Desa Miau Merah. Pembinaan kemasyarakatan dilakukan melalui fasilitasi pembentukan desa siaga, karang taruna, penguatan forum-forum kebersamaan seperti gotong royong desa wisma, arisan PKK, dan lain-lain. Perhatian pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk program-program kerja inovasi desa dan pengalokasian anggaran yang proporsional, baik program untuk peningkatan kapasitas aparatur desa maupun program pengentasan kemiskinan. Miau Merah sudah menerapkan prinsip e-government atau sistem teknologi informasi berbasis internet. Di kantor Desa Miau Merah sudah tersedia hotspot, sehingga seluruh aparatur desa dapat mengakses internet secara bebas. Desa Miau Merah bahkan merupakan desa pertama di Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki website sendiri. Perangkat komputer sudah tersedia di kantor desa dengan hard dan software yang sangat memadai untuk mengoperasikan jaringan internet serta menunjang kerja seluruh aparatur desa. Seluruh administrasi Desa Miau Merah sudah berbasis teknologi informasi dengan perangkat desa yang sangat mampu mengelola teknologi informasi. Pelestarian adat dan budaya di Desa Miau Merah dilakukan melalui pembinaan komunitas masyarakat adat dan keagamaan. Komunitas masyarakat adat di desa ini mencakup komunitas adat Dayak, Melayu, dan Jawa. Kalau untuk kegiatan sosial budaya yang lain, saya kira pemerintah daerah tetap konsen, ya, komitmen untuk terus dapat meningkatkan bukan hanya melalui pembiayaan yang kita lakukan melalui dari APBD, tetapi kita mau bahwa masyarakat itu juga berperan aktif ya untuk dapat ya istilahnya berperan aktif, sehingga saya kira untuk kegiatan sosial budaya, keagamaan dan segala macam itu semuanya bisa berjalan seimbang. Di Dusun Bersatu, komunitas adat Dayak mengembangkan aktivitas mereka di rumah adat Dayak. Di situ mereka bermusyawarah, mewariskan adat dan budaya leluhur, dan meneruskan kerajinan etnik Dayak. Sementara itu, budaya Islam dikembangkan melalui majelis taklim di masjid-masjid. Itu di sekali baru baca lancar. Pertama. Sedangkan komunitas keagamaan terdapat komunitas umat Katolik, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Seluruh komunitas keagamaan ini hidup rukun dan damai dan saling membantu satu sama lain. Berbagai inovasi dilakukan oleh pemerintah Desa Miau Merah untuk mendorong berbagai kegiatan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan desa. Selain terus mendongkrak produk unggulan kelapa sawit dan karet, produksi keripik singkong, buah naga, dan mangga unggul terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.
Ibu-ibu di perkebunan kelapa sawit difasilitasi oleh kelompok PKK dalam membentuk kelompok kerajinan kreatif seperti produk bunga berbahan plastik dan kain perca. Penguatan kelompok petani juga dilakukan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi unit desa. Penguatan home industry juga dilakukan melalui berbagai pelatihan seperti pelatihan pemanfaatan buah-buah hutan yang melimpah di Desa Miao Merah, namun selama ini tidak pernah diolah. Salah satunya adalah pembuatan sirup dari buah lakom yang ternyata bernilai ekonomi tinggi. Rasa aman merupakan salah satu faktor pendukung utama perekonomian warga. Untuk menjamin rasa aman warga, kegiatan tanggap darurat bencana juga menjadi fokus perhatian pemerintah Desa Miao Merah. Jaminan rasa aman itu antara lain diwujudkan dalam pembentukan Desa Siaga. Tim penanganan bencana dan posko Desa Siaga sudah terbentuk. Untuk penguatan kapasitas tim dan peralatan penanganan bencana, Desa Miao Merah menjalin kerjasama dengan PT RAP, Kebun KSE, dan Kebun NNE milik Sairgo. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan desa. Menyadari itu, masyarakat Desa Miao Merah selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Masyarakat terlibat aktif mulai dari musyawarah dusun. Mereka juga terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa secara swakelola dan gotong royong. Di Desa Miao Merah, berbagai lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, kelompok olahraga, LPM, lembaga adat, posyandu, koperasi, kelompok budidaya arwana, kelompok rumah walet, desa siaga, dan organisasi petani sudah sejak lama terbentuk. Demikian juga lembaga PKK. PKK Desa Miao Merah sudah mampu merealisasikan 10 program pokok PKK dengan kelompok kerja dan kelompok dasawisma yang lengkap dan aktif. Suatu anugerah ya, kesempatan bisa hadir di Desa Miao Merah, yang mana satu desa mewakili Kabupaten Kapuas Hulu untuk lomba di tingkat provinsi. 6 hari lagi ke depan akan melakukan didatangi oleh penilai dari tim gerak PKK provinsi dan penilai-penilai lainnya. Tentunya dari apa yang kita lihat sekarang, dari sistem, dari posyandu, dari kebun PKK-nya, mereka sudah giat bekerja sama dengan gotong royong. Alhamdulillah masyarakat kita untuk bergotong royong itu swadanya yang sangat tinggi, sehingga apa yang kita lihat bisa kita lihat nyata bagaimana perkembangannya, bukan cuma mau menjelang perlombaan saja atau penilaian saja. Sebelumnya pun mereka sudah semangat dan sudah kompak. Karena ada saya melihat kekompakan. Ya, apalagi kaum saya, kaum perempuan yang mungkin tadi ibu-ibu meninggalkan, ada yang lupa masak nih pasti. Jadi pulang cepat minta maaf sama suami. Demikian juga dengan kegiatan pengamanan linmas sudah berjalan sejak lama di desa ini. Kegiatan pengamanan linmas di Desa Miao Merah dilakukan di bawah bimbingan Babinsa dan kepolisian setempat. Secara bergantian warga melakukan ronda malam. Selain itu, sosialisasi bahaya narkoba juga dilakukan secara rutin oleh kelompok Karang Taruna. Sehingga sampai sekarang Desa Miao Merah tetap aman dan terbebas dari bahaya narkoba, perjudian, prostitusi, dan kriminal-kriminal lainnya. Aman Pak, aman. Pelayanan sosial dasar bidang pendidikan sudah terpenuhi dengan baik di Desa Miao Merah. Di desa ini sudah terdapat PAUD, SD, SMP, dan SMK, sehingga di desa ini sudah terbebas dari buta huruf. Karena lembaga pendidikan sudah sampai pada jenjang menengah atas, maka angka putus sekolah di desa ini juga masalah sangat pendidikan kecil. kita memang ada kesulitan terutama mengenai tenaga mengajar, terutama guru. Artinya kita mengadakan tenaga guru kontrak dan sekarang ini sedang dalam tahap evaluasi. Itu khusus mengenai tenaga pendidikan. Demikian juga dengan pelayanan sosial dasar di bidang kesehatan. Di desa ini terdapat posyandu dengan strata mandiri, terdapat juga polindes dan puskesdes serta poliklinik dengan tenaga medis dan dokter yang lengkap, sehingga warga desa tidak memiliki kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Di Desa Miau Merah selama 2 tahun terakhir tidak pernah terdapat kematian bayi maupun ibu yang melahirkan, serta tidak pernah terdapat bayi yang menderita gizi buruk. Keberadaan Posyandu Kenanga yang sudah meraih strata mandiri memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesehatan anak dan lansia. Sampai tahun 2017 sudah di atas 90% warga melakukan MCK di rumah. Bahkan jumlah rumah ber-PHBS sudah semakin meningkat. PHBS itu adalah rumah yang perilaku hidup bersih dan sehat. Rumahnya Pak ya, rumahnya udah bersih, terus lingkungannya udah bersih, banyak tanaman Pak ya, tidak merokok, terus ruang tamu, ruang keluarganya terpisah, dapur terpisah dari ruang tamu, WC-nya pun ada terpisah masing-masing. Dengan air bersih, ya terpisah juga antara kamar mandi dan WC. Terpisah, jadi airnya juga tidak ada bintik-bintik gitu. Dengan kapasitas kepala desa dan aparatur desa yang sangat tinggi dan dengan pembinaan yang rutin dan terprogram baik, dalam waktu dekat desa ini akan berkembang menjadi pusat perekonomian, menjadi desa kota dan layak menjadi lab site di Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat masih sangat diharapkan.